Keterangannya, maaf data tidak berhasil ditarik dari PDDikti, silahkan cek data ijazah langsung pada portal sivil. Nah, ini diambil dari verbal ijazah yang ada di info GTK. Keterangan ini ya berarti bahwa ijazah kita tidak ditemukan. Subscribe nggak nih? Iya dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Pagi YLY. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat. Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan semangat. Bapak Ibu semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua karena telah setia menemani saya di channel ini. Semoga channel ini masih bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan berbagi tips atau saya akan berbagi cara ya bagaimana melakukan atau verifikasi ijazah kita di sivil atau sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Karena saya melihat banyak Bapak Ibu yang mengalami masalah seperti ini ya. Contohnya ini saya ambil di salah satu grup yang ada di WA saya ya. Keterangannya, maaf data tidak berhasil ditarik dari PDDikti, silahkan cek data ijazah langsung pada portal sivil. Nah, ini diambil dari verbal ijazah yang ada di info GTK. Keterangan ini ya berarti bahwa ijazah kita tidak ditemukan. Penyebabnya ya yang saya duga mungkin karena ijazahnya belum diupdate di portal sivil ya oleh pihak kampus, atau yang kedua di Dapodik ya itu belum terupdate atau masih ada data yang salah di Dapodik sehingga pada info GTK tidak ditemukan hal seperti ini ya. Ketika kita verbal ijazah yang ada di info GTK itu tidak bisa ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita mengecek atau memverifikasi ijazah kita yang ada di sivil atau di sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Jadi disimak baik-baik Bapak dan Ibu ya. Jangan di skip, jangan lupa subscribe. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Langkah pertama ya, Bapak Ibu silahkan buka browser Bapak Ibu semua ya. Lalu ketikkan di sini sivil ya. SIVIL sivil. Kemudian enter. Nah, jika sudah muncul halaman seperti ini ya, maka kita ambil yang paling atas ini ya. Kita ambil yang paling atas ini. Bisa klik kanan untuk buka di tab baru atau mau klik langsung juga bisa ya. Kita klik kanan, kita buka di tab baru. Nah, jika sudah ya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah sistem ya di mana kita untuk memverifikasi atau mengecek ijazah kita ya, apakah ijazah kita itu sudah terverifikasi oleh Kemdikbud atau belum ya. Di sini kita masukkan perguruan tinggi kita. Contoh misalkan kalau Bapak Ibu di Universitas Negeri Jakarta, silahkan tulis Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, untuk penulisannya itu harus sama Bapak Ibu, nama kampusnya
yang sesuai dengan ijazah. Misalkan kalau ada nama kampus yang panjang, ya, terus ada singkatan singkat, ada yang disingkat, namun ketika di ijazah itu tidak disingkat, maka kita perlu menuliskan di sini, ya, sesuai dengan nama kampus yang ada di ijazah. Begitu Bapak dan Ibu. Saya contohkan kampus saya, STMIK. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu. Kalau di penyebutan kampus saya, ya, itu STMIK Syekh Zainuddin NW biasanya. Tapi di sistem sivil terbacanya STMIK Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan. Biasanya kita itu menuliskan singkat. Kalau Bapak Ibu menuliskan singkat atau diambil huruf depan seperti penyebutan hari-hari, takutnya sistem tidak bisa mendeteksi nama kampus dari Bapak Ibu semua, ya. Oke. Jadi silahkan kita masukkan nama kampus kita, Ibu. Kemudian jika sudah, maka dia akan loading dulu, ya. Baru kita pilih program studinya. Oke. Nah, kalau saya teknik informatika, Bapak dan Ibu. Nah, pada kolom ketiga ini silahkan kita masukkan nomor ijazah kita. Oke. Kemudian di sini kita masukkan captcha-nya, ya Bapak Ibu. 9 tambah 5. Oke. Nah, jika sudah diisi semua, ya, jika sudah diisi semua, Bapak Ibu silahkan klik yang tombol verifikasi, ya. Oke. Kita tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita masukkan dan kita verifikasi, ya, maka ada hasil verifikasi yang berwarna hijau di sini, data ditemukan, ya. Mulai dari perguruan tinggi, kemudian nama, NIM, jenjang, program studi, nomor ijazah, sampai tanggal lulusnya. Yang perlu diperhatikan baik-baik, jika Bapak Ibu tidak menemukan atau merah, ya, atau di keterangannya data tidak ditemukan, ya, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pertama, silahkan cek data yang Bapak inputkan di kolom sivil yang ini, ya. Kemudian, jika sudah sesuai data-datanya yang dimasukkan namun belum ditemukan, ya, Bapak Ibu silakan hubungi operator kampus masing-masing, ya, untuk mencari tahu penyebab data saya kok tidak ditemukan di program sivil. Apakah mungkin data Bapak Ibu itu belum diupload, atau mungkin datanya belum diupdate, atau mungkin nama kampusnya itu berubah, ya. Biasa kan kalau dari IAIN kemudian menjadi UIN seperti itu, atau dari sekolah tinggi tiba-tiba dia jadi institut gitu. Nah, silahkan Bapak Ibu, ya, hubungi nama kampusnya, operator kampus masing-masing atau biasa disebut dengan operator pangkalan data, ya, pangkalan data perguruan tinggi di kampus masing-masing untuk menanyakan kenapa data saya kok tidak ditemukan di sistem verifikasi ijazah secara elektronik, ya. Nah, ini mungkin perlu kita lakukan semua untuk memastikan, ya, apakah ijazah kita itu sudah diketahui atau sudah terverifikasi oleh Kemdikbud Bapak dan Ibu, ya. Ini penting bagi Bapak Ibu semua, walaupun kita belum mendaftar PPG atau apapun itu, ya. Tetapi ini mungkin perlu penting untuk dilakukan agar menjaga ijazah kita sewaktu-waktu kita terpanggil atau ada yang pengurusan namun ijazah kita tidak ditemukan, ya. Ada juga beberapa contoh, ya, ketika kemarin istri saya mendaftar PPG Prajabatan namun tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena memang dari operator kampus ternyata IPK-nya itu tidak diupload Bapak dan Ibu, ya.
Nah, itu mungkin harus Bapak Ibu lakukan ya untuk menjaga kemungkinan atau hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak dan Ibu semua, ya.